Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang selalu membahas kisah-kisah menyeramkan, sadis, menyedihkan, dan juga tidak masuk di akal, cuy. Kisah kali ini datang dari negeri ginseng atau Korea Selatan, yang berkisah tentang kebakaran kereta api yang dikarenakan oleh satu orang lelaki yang ingin mengakhiri hidupnya, cuy. Lelaki ini bernama Kim Dae-han, di mana ia melakukan aksinya tersebut pada tahun 2003, cuy. Dan atas aksinya tersebut ia malah selamat, namun ratusan orang atau lebih tepatnya 192 orang kemudian dinyatakan meninggal dunia akibat kebakaran kereta di bawah tanah tersebut. Selain itu, kebakaran kereta bawah tanah ini juga melukai 151 orang lainnya, cuy. Nah, seperti apa sebenarnya kejadian dari kebakaran ini dan bagaimana pula seorang lelaki bisa menjadi penyebab tewasnya 192 orang ini? Mari kita simak kisah selengkapnya. Kisah ini nih, cuy, terjadi pada tanggal 18 Februari tahun 2003, di mana ada seorang laki yang bernama Kim Dae-han membakar kereta bawah tanah Daegu Metro saat tiba di stasiun Jungangno di pusat kota Daegu, Korea Selatan, cuy. Kebakaran yang terjadi ini menyebar dengan cepat dan menghanguskan dua kereta yang berhenti di stasiun yang sama, cuy. Dan akhirnya kejadian ini menewaskan 192 orang dan melukai 151 lainnya. Insiden tunggal ini merupakan insiden paling mematikan di Korea Selatan dan korbannya melampaui kasus penembakan massal pada tahun 1982 yang dilakukan oleh Woo Bum-kon. Untuk diketahui nih, cuy, jika Kim Dae-han pada saat membakar kereta tersebut berusia 56 tahun. Si Kim ini merupakan seorang lelaki kelahiran tahun 1947, daerah Yecheon, Korea Selatan, cuy. Kim Dae-han sendiri merupakan seorang mantan sopir taksi nih, cuy, yang ia pada saat kejadian tersebut telah menganggur, cuy, alias sudah tidak bekerja, dan ia diketahui menderita stroke yang dimulai pada bulan November tahun 2001, dan penyakitnya ini membuatnya lumpuh sebagian, cuy. Kim pun tidak puas dengan perawatan medis yang diterimanya, cuy, karena kelumpuhannya tersebut. Ia merasa putus asa dan ia menyatakan perasaan kekerasan dan depresi yang dialaminya. Dan ia kemudian sempat mengatakan kepada polisi bahwa ia ingin bunuh diri, cuy. Akan tetapi anehnya, cuy, ia tidak ingin melakukannya sendiri, tetapi ia ingin melakukannya di tempat yang ramai dan mengajak banyak orang untuk mati bersama, cuy. Sebuah keputusan yang aneh, di mana penderitaan sendiri harus ditanggung oleh banyak orang, cuy. Nah, untuk merealisasikan keinginannya tersebut, ia pun berencana untuk melakukan aksi bundirnya tersebut di sebuah stasiun kereta bawah tanah, cuy. Maka untuk merealisasikannya tersebut, ia pun berangkat pada pagi hari tanggal 18 Februari tahun 2003, dan ia kemudian menaiki sebuah kereta bernomor 1079 di jalur 1 ke arah stasiun Daegu. Dan dalam perjalanannya tersebut, cuy, ia membawa sebuah tas ransel yang sudah ia persiapkan sebelumnya, di mana di dalam tas ransel tersebut
berisi 2 karton susu hijau yang diisi dengan cairan yang mudah terbakar, di mana diprediksi jika cairan tersebut adalah pengencer cat atau bensin, cuy. Setelah ia menaiki kereta tersebut, kereta pun meluncur menuju ke stasiun Banwoldang sekitar pukul 9:53 pagi. Dan saat di tengah perjalanan nih cuy, si Kim mulai meraba-raba karton yang dibawanya di dalam tasnya dan juga mengambil pemantik rokok, cuy. Si Kim ini kemudian mulai menyalakan pemantik rokok tersebut, dan hal itu membuat penumpang yang berada di sekitarnya menjadi khawatir. Dan akhirnya beberapa penumpang pun mencoba menghentikan aksi yang dilakukan oleh Kim Dae-han ini, cuy. Akan tetapi dalam pergumulan dan perebutan tersebut, 1 karton yang berisi cairan itu pun tumpah dan diketahui cairan tersebut mudah terbakar, cuy. Dan akhirnya karena sudah menyalakan pemantik dan ada cairan yang mudah terbakar tumpah, api tersebut kemudian menyambar cairan tersebut sehingga terjadi kebakaran saat kereta tersebut memasuki stasiun Jungangno di pusat kota Daegu, cuy. Akibat kebakaran tersebut, si Kim kemudian mengalami luka bakar di bagian punggung dan juga kakinya. Akan tetapi ia masih selamat, cuy, dan ia kemudian melarikan diri dari kereta bernomor 1079 bersama beberapa penumpang lainnya dan berhasil selamat, cuy. Akan tetapi cuy, dalam hitungan 2 menit api telah menyebar ke keenam gerbong dari kereta tersebut, dan api menyebar dengan cepat di kawasan stasiun tersebut dan membuat lapisan aluminium yang membentuk rangka gerbong, kemudian bahan vinil dan juga plastik di bantalan kursi dan pegangan tali, serta tikar plastik tebal di lantai kereta semakin terbakar dan menciptakan asap pekat atau asap tebal yang membuat orang-orang atau penumpang di sana sesak napas, cuy. Dalam kebakaran tersebut, seorang operator kereta yang bernama Choi Jeng-hwan gagal memberitahukan hal itu kepada petugas kereta di bawah tanah, alias ia tidak mengetahui terjadinya kebakaran tersebut. Dan saat itu asap sudah mengepul dan terlihat dari monitor televisi pemantau, dan terlihat bahwa hampir semua stasiun kereta di bawah tanah tersebut sudah dikerubungi oleh asap yang tebal, cuy. Akhirnya petugas kereta bawah tanah menghubungi operator kereta 1080 yang bernama Choi Sang-yeol dan menyarankannya untuk berhati-hati karena ada kebakaran di stasiun tersebut. Karena untuk diketahui, cuy, saat kejadian tersebut kereta 1080 juga tengah meluncur dengan arah yang sama, cuy. Dan tak lama kemudian kereta bernomor 1080 tersebut memasuki stasiun Jungangno, tempat terjadinya kebakaran tersebut, dan kereta tersebut kemudian berhenti di samping kereta 1079 yang terbakar sekitar 4 menit kemudian, cuy. Dan ketika kereta 108 tersebut berhenti, pintu hanya cuma terbuka sebentar lalu tertutup kembali, dan tampaknya cuy saat itu sebagian upaya untuk mencegah masuknya asap ke dalam kereta tersebut gagal, cuy. Tak lama kemudian setelah kedatangan kereta 1080, detektor kebakaran otomatis mematikan pasokan listrik ke kedua kereta, sehingga nih cuy, kereta 1080 dan 1079 yang memang sudah terjebak dalam kebakaran tersebut tidak bisa meninggalkan stasiun, cuy, karena aliran listrik yang ada di sana mati secara otomatis sehingga operasional kereta tidak bisa berjalan, cuy.
Dalam keadaan panik tersebut, operator kereta 1080 Choi Sang-yeol membuat 3 pengumuman yang menyarankan penumpang di kereta 1080 untuk tetap duduk sementara ia berusaha menghubungi atasannya. Akhirnya ia pun dinasehati oleh atasannya untuk cepat pergi dari sana dan mencari tempat yang aman, juga menuju naik dan mematikan mesin dan kemudian pergi bersama penumpangnya cuy. Dan setelah itu, setelah mendapat arahan untuk berlari atau menjauh dari sana, Choi kemudian membuka pintu dan melarikan diri cuy. Akan tetapi cuy, saat ia melarikan diri tersebut, ia malah mencabut kunci utama dari kereta tersebut yang menyebabkan kereta kemudian mati cuy. Dan hal itu juga menyebabkan pintu kereta tak bisa dibuka dan secara efektif menyegel atau mengurung penumpang yang ada di dalamnya karena pintu tidak bisa dibuka cuy. Hal itu pun membuat kepanikan dari penumpang kereta 1080 yang berada di dalam kereta cuy. Mereka sudah panik sekali, apalagi ada asap yang sangat tebal dan kemungkinan asap itu beracun cuy. Apalagi tadi pintu sempat terbuka dan asap sudah masuk ke dalam kereta yang menyebabkan mereka pun kehabisan napas dan sesak napas di dalam gerbong kereta yang tersegel cuy. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa semua atau 79 penumpang terjebak di dalam kereta 1080 meninggal dunia di sana cuy. Peralatan darurat yang tidak memadai juga memperburuk bencana kebakaran ini cuy. Kereta bawah tanah Daegu juga tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan stasiun-stasiun tidak memiliki alat penyiraman dan juga lampu darurat. Banyak korban menjadi bingung di stasiun bawah tanah yang gelap dan penuh asap dan meninggal karena sesak napas saat mencari jalan keluar cuy. Sistem ventilasi darurat juga terbukti tidak memadai dan lebih dari 1.300 personel pemadam kebakaran dan darurat langsung diterjunkan untuk melakukan pemadaman dan juga evakuasi, dan api itu baru bisa padam pada pukul 1:38 siang cuy. Akan tetapi asap masih membumbung atau asap yang beracun tepatnya masih membumbung di sana dan membuat semakin buruk, dan asap itu baru hilang 3 jam setelah api tersebut padam cuy. Intensitas kebakaran membuat sulit untuk memperkirakan jumlah korban secara akurat. Sebagian besar korbannya tersebut terbakar hingga tak dapat dikenali dan banyak juga yang terbakar hingga ke tulang dan memerlukan analisis DNA untuk mengidentifikasinya cuy. Dan setelah proses evakuasi dilakukan, sebanyak 192 orang dipastikan tewas dalam insiden tersebut. Dari mayat yang ditemukan, sebanyak 185 orang dapat diidentifikasi, 6 awalnya tidak dapat diidentifikasi, dan 3 diantaranya ditemukan setelah diidentifikasi menggunakan DNA, dan harta benda 1 orang teridentifikasi, tetapi jasadnya tidak dapat ditemukan cuy. Karena insiden ini terjadi pada jam sibuk, yakni pada pagi hari. Sebagian besar dari korbannya adalah pelajar ataupun wanita muda yang bekerja di pertokoan di distrik pusat kota yang buka pada pukul 10:30 siang cuy. Dan operator telepon seluler merilis rekaman sambungan panggilan dan upaya panggilan ke keluarga mereka, dan hal ini bisa membantu pihak berwenang untuk menentukan identitas korban yang ada di stasiun tersebut cuy. Akibat kebakaran hebat ini kemudian memicu simpati dan kemarahan dari seluruh Korea Selatan dan juga dunia internasional cuy. Para pejabat tinggi di sana kemudian angkat bicara. Mereka berjanji
untuk memasang peralatan keselamatan yang lebih baik di stasiun kereta bawah tanah dan menambahkan semprotan kimia tahan api ke bagian dalam gerbong kereta bawah tanah Daegu Metropolitan cuy. 6 stasiun kemudian dihentikan layanannya untuk diperbaiki atau direnovasi dan juga direstorasi akibat kejadian tersebut cuy. Dan restorasi dilakukan pada bulan April tahun 2003. Tragedi ini nih cuy kemudian dianggap oleh banyak orang sebagai aib nasional yang memicu perdebatan tentang apakah Korea Selatan telah mengabaikan terlalu banyak aspek keselamatan selama perkembangan industri yang sangat pesat ini. Beberapa kereta metro di seluruh negeri Korea Selatan kemudian direnovasi untuk meningkatkan standar ketahanan api dalam beberapa tahun setelah kebakaran ini cuy. Dan pada tanggal 7 Agustus tahun 2003, Pengadilan Distrik Daegu kemudian menjatuhkan hukuman kepada Choi Sang-yul yang merupakan operator kereta 1080 dan juga Choi Jeong-hwan, operator kereta 1079 dengan hukuman penjara masing-masing 5 dan 4 tahun karena kelalaiannya tersebut. Sementara itu, Kim Dae-han nih cuy yang inginnya sih bundir cuy, tapi dia nggak mati. Dia kemudian ditangkap dan dihukum seumur hidup karena melakukan pembakaran dan juga pembunuhan akibat kebakaran tersebut cuy. Meskipun awalnya jaksa dengan dukungan dari keluarga korban menuntutnya dan telah meminta agar si Kim Dae-han ini dihukum mati cuy. Akan tetapi pengadilan malah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas dasar penyesalan dan ketidakstabilan mental dari si Kim ini cuy. Dan keputusan tersebut atau putusan dari hakim ini kemudian memicu kemarahan dari keluarga korbannya cuy. Dan saat proses persidangan tersebut banyak keluarga korban yang menunggu di luar dengan kemarahannya kepada si Kim nih. Meskipun divonis hukuman penjara seumur hidup, namun nyatanya si Kim ini akhirnya meninggal karena penyakit kronis di penjara pada tanggal 31 Agustus 2004 di kota Jinju, tempat ia menerima perawatan medis cuy. Atau bisa disebutkan bahwa setahun kemudian setelah ia divonis hukuman penjara seumur hidup, si Kim ini atau si Kim Dae-han ini akhirnya meninggal dunia cuy, meskipun tidak divonis hukuman mati. Dan akhirnya pada bulan Desember tahun 2008 dibangunlah taman bertema keselamatan Daegu, dan tujuannya adalah untuk sebagai pengingat kejadian yang pernah terjadi di Daegu dan juga mengingatkan terkait dengan keamanan dan keselamatan di dalam kereta cuy. Demikianlah pembahasan tentang kebakaran kereta yang menewaskan 192 orang di Korea Selatan yang disebabkan oleh satu orang yang bernama Kim Dae-han yang ingin bundir cuy. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan konten-konten berkualitas dari Bang Demon cuy, dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang tahu bahwa ada konten menarik yang diproduksi oleh channel Bang Demon. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.